Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa li jami'il anbiya'i wal mursalin, wa li jami'il awliya'i wa li jami'il ulama, li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ila al hadirin wal ghaibin ala hadhihi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام لوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم لوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام لوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jemaah majlis rahimahullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan lipat rahmat, taufik dan kasih sayang Allah kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus, nikmat yang kita dapat adalah nikmat akhirat. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan nikmat yang sangat besar nilainya di sisi Allah, itu nikmat akhirat. Nikmat itu ada dua macam, ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Nah, nikmat akhirat yang kayak apa? Nah, macam ini yang kita kawah hadir ke pengajian, kita kawah hadir menuntut ilmu, itu pada nikmat akhirat. Nah, karena pada beredar orang mendapatkan nikmat akhirat, kita kawah berzikir, kita kawah beribadah, kawah sembahyang dan lain sebagainya, kawah bersedekah, itu ngarannya nikmat akhirat. Karena ada beredar orang diberikan Allah kekuatan nikmat akhirat. Nah, tapi kalau nikmat dunia itu seberedar orang kawan. Seberedar orang diberikan oleh Allah nikmat dunia, bisi harta benda, bisi kendaraan, awak sehat, macam-macam ya Allah, bisi rumah tangga, duit banyak, pakaian banyak. Nah, itu adalah nikmat dunia karena. Nah, amun nikmat dunia beredar orang rata-rata. Nah, ya Allah, yang rata-rata dapat nikmat dunia, makan kayak orang aja 3 kali sehari, ya Allah, minum kayak orang aja, awak sehat aja. Nah, itu nikmat dunia. Kau aja kemauan, kau aja berusaha, kau aja bercari, nah itu nikmat dunia. Sementara nikmat akhirat ini hanya orang-orang yang diberikan hidayah, taufik dan hidayah Allah. Orang-orang tertentu yang diberikan Allah. Nah, apa nikmat akhirat semacam yang kayak ini, kita kawan hadir setiap hari Jumat pengajian pulang hadir, itu mereka nikmat akhirat. Karena apa? Jadi dingarannya nikmat akhirat karena dibalas dengan pahala. Nah, pahalanya itu
hasilnya karena dipetik di akhirat. Karena nama ini. Nah kalau di dunia ini kan ada balasannya. Ya Allah, ada. Nah balasannya di akhirat karena Allah menyediakan pahala yang besar terhadap orang yang menuntut ilmu. Allah menyediakan pahala yang besar terhadap orang yang beramal ibadah, orang yang melaksanakan kewajiban. Nah ini mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah, mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Jadi kita bersyukur, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah kawan hadir pengajian, kalau makan waktu ya Allah. Nah banyaknya haji orang mengkada awal tapi mengkada awal mengkada sibuk tapi kada dapat hidayah kalau kawannya ya Allah. Nah kada dapat hidayah, kada dapat petunjuk. Nah sementara kita bersyukur kepada Allah dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kalau hadir kepada kita bersyukur kepada Allah. Lain syakartum la azidannakum. Amun kita bersyukur terus dengan nikmat yang diberikan Allah nih kalau beribadah, kalau menuntut ilmu, kalau berzikir, kalau baca salawat, insya Allah kalau kita senantiasa bersyukur, maka kita kawat harus beribadah, kawat harus menuntut ilmu, kawat harus berzikir dan lain sebagainya. Nah, amun kadang kita syukuri, nah, macam-macam halangannya ulang, karena kita kadang bersyukur apa yang ya Allah. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang yang diberikan Allah Taala kekuatan kalau kita hadir. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil kiamat. Pada kesempatan hari ini kita membahas mengenai pentingnya kita ini taubat daripada perbuatan maksiat. Ketahui olehmu bahwasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat, dan untuk kunci bagi tobat sekalian murid, dan bahwasanya tobat itu wajib ya dengan bersegera daripada segala dosa sekalipun dosa itu dosa kecil. Nah tobat ini wajib bagi setiap orang Islam. Dari apa kita memang wajib tobat ini? Daripada kesalahan kita. Tobat meskipun dosanya dosa yang kecil, dosa yang halus, wajib bersegera. Arti bersegera ini imbah kita tagawi perbuatan yang salah lalu kita istighfar kepada Allah. Nah istighfar itu tobat, karena astagfirullahaladzim ya. Aku tahu kau berdua. Nah misalnya astagfirullahaladzim, aku teranggar berbuat yang baik. Astagfirullahaladzim, tersambat terpanggil orang. Astagfirullahaladzim, tak kisah ulang yang baik, macam-macam ya Allah. Nah, kesalahan kita. Lalu kita disuruh tobat bersegera. Meskipun dosa itu dosa yang halus, wajib bersegera kita. Dan melambatkan tobat itu satu dosa yang diberi satu dosa daripada orang tersebut. Nah kalau kita nih basic kesalahan, tapi kita katanya hendak tobat, dia nih kayak haji aku udah tobat cuma ada untuk Tuhan. Berdosa taras ya sudah. Berdosa taras kalau kita kadang bertobat daripada kesalahan. Ya Allah. Kita ada di sisi sana, maka disuruh bersegera. Bila ada bersegera, maka kita berdosa taras. Apa kita? Ada tobat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka dosanya bisa terus. Ya Allah, ini manusia ini sebenarnya manusia ini kadang-kadang sempurnanya dan kadang-kadang beresiknya. Sabratan itu ada berisi dosa, ada berisi kesalahan. Cuma kita ini sebagian kesalahan kita ditutupi akal oleh Allah. Karena Allah itu maha pengasih dan penyayang, sayangnya Allah lawan kita. Padahal kita ini banyak berisi salah. Jangan diungkap oleh catatan kesalahan kita di masing-masing. Sabratan itu kurang timbang, ada berisi kesalahan. Ingat kesalahan manusia itu ada terhadap makhluk, terhadap sesama manusia, ada terhadap binatang, terhadap Allah,
terhadap Rasul, itu banyak kesalahan kita. Nah, lebih sulit untuk taubatnya ini kalau kesalahan-kesalahan kita ini terhadap makhluk. Terhadap makhluk ini tersulit kita taubat kali. Nah, apa anehnya kita harus mencari lewat orang yang bersangkutan. Kita misalnya bisa memilih orang atau biasa menzalim harta benda orang, mengambil hidup orang. Biasa kita mencurahkan akun orang. Lalu kita taubat kepada Allah. Ya Allah, hamba bertobat, bisa mengambil akun sebulan. Ujar Allah Ta'ala, kepada kau ampuni, kamu tarik jalan ampunnya. Lihat. Lihat kalau kita kesalahan ini terhadap makhluk, terhadap manusia, taubatnya ini ngalih, kita minta ridha lewat orangnya, pernah menzalim dirinya, pernah menyakitinya. Tapi amun kita salah kita lawan Allah, amun kita bertobat bujur-bujur taubatan nasuha, Allah innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Nah, apa kesalahan lawan Allah? Misalnya kita sembahyang kada tapi hormat, puasai beheno. Misalnya telah berzakat kada misalnya padahal Tuhan masuk zakat beheno ya Allah. Behaji kada maka mampu aja. Nah, utamanya benar nyata-nyata hari-hari itu kan sampai yang 5 waktu misalnya kita sampai benar tegawi benar kada itu nyata salah kita lawan Allah Subhanahu wa taala udah. Nah, gimana kita betul-betul Allah minta ampun, kita taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang jujur. Ya Allah, ampun hamba taubat. Nah, selama ini hamba banyak melaksanakan maksiat. Ada tapi beribadat, kada kau beribadat dan melewati ini ya Allah, hamba mohon ampun lawan sampeyan dan hamba akan berusaha menjadi manusia terbaik. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Allah ampun. Nyaman aja dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, nyaman aja. Tapi kalau di lawan makhluk, nah ini tak ada. Maka kita disuruh di dalam kitab Penawar Bagian ini disuruh amun kita mempertajam kesalahan, memperbuat maksiat, maka disuruh bersegera kita bertobat. Nah, bagaimana kita dari maksiat? Hingga batang tubuh kita ini bisa melaksanakan maksiat, mata bisa maksiat dari hati, hal-hal yang berbeda, hal-hal yang dilarang oleh agama dilihat, berarti maksiat mata karena telinga kita bisa maksiat mendengar suara-suara yang kada bagus, mendengar suara-suara yang kada disenangi oleh Allah. Telinga kita diberi telinga kita maksiat. Dengar orang berkelahi, saya mendengar orang menggibah, macam-macam telinga kita lah. Dari dengar orang yang kada bagus itu maksiat karena pakai telinga. Nah, tangan kita pun bisa maksiat. Kenapa? Bisa mengambil ini orang, bisa curasi orang tangan orang, nah bisa menampilin orang, jadi tangan ini bisa juga maksiat. Kaki kita pun bisa maksiat. Mengapa maksiat kaki? Bisa melangkah ke tempat-tempat maksiat. Nang nyata-nyata dalam maksiat ini datang aja melangkah, tapi nang nyata-nyata kebaikan ini ada tulang. Amun nang baca maksiat, nang halus-halus dikapit-kapit asal tulang. Oh, yang pada tulang namanya rugi benar. Oh, jadi tarik kayak misalnya. Tapi aku ke pengajian, anak halus, aku jangan paling benar tulang ke pengajian. Tapi kalau anak nyepangnya paling benar anak halus. Cerewet juga. Ang pacang kebaikan, tapi yang belum pacang maksiat, anak halus dikapit aja. Nah, itu ya orang itu maksiat gitu, maksiat betis. Ya kan? Nah, maksiat. Nah, maka semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Padahal datang tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala disuruh beribadat, mata disuruh beribadat. Nah, apa mata? Ibadah mata suruh melihat yang bagus-bagus, melihat gunung, awan, matahari, bulan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang kita akan lihat, melihat bacaan Al-Quran, baca Yasin, ya Allah. Nah, mata berarti mata itu beribadah.
Kemudian lisan kita bisa beribadah. Nah, apa lisan beribadah? Berpadahan lawan anak bini, berpadahan lawan anak, berpadahan lawan laki, berpadahan lawan jiran tetangga, berutur sapa nang baik, ya Allah. Nah, mengucap salam, bacaan Al-Quran, baca Yasin, berzikir, baca salawat dan sebagainya, berarti lisan kita itu beribadah namanya. Nah, beribadah tangan kita pun bisa beribadah. Nah, apa? Membantu orang, tangannya digunakan bisa membantu orang, bergawian yang baik-baik. Yang olah ibadah juga di rumah tuh lah, bertapas, bermasak, nyatakan biasa membantu kebutuhan rumah tangga, dapat ibadah pulang. Berarti tangan kita beribadah, kaki kita pun bisa beribadah kaki. Nah, apa kaki beribadah juga melangkah ke tempat-tempat kebaikan, ke tempat-tempat orang belajar, orang menuntut ilmu dan lain sebagainya, hadir ke pengajian, ke masjid, ke langgar, itu berarti kaki kita turut beribadah. Nah, jadi kan batang tubuh kita ini bisa berbuat maksiat, bisa juga berbuat taat. Nah, hadirin jemaah majelis Al-Basit rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Surat An-Nur. Ujar Allah Subhanahu wa taala, dan tobat oleh kamu kepada Allah sekalian kamu, wahai sekalian orang yang beriman. Nah, jadi ujar Allah taala cara bahasa kita telah Allah taala itu Bapak diri cara bahasa kita, wahai orang-orang yang beriman, tobat bunyi kamu seberitaan. Nah, disuruh tubu ilallahi jami'a. Tobatlah kepada Allah semua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman adalah lawan Allah dan disuruh taubat kepada Allah daripada segala kesalahan. Jangan bertunda. Karena Allah jawab oleh Allah dan aku yang nah, karena betul wahyu betul Allah umur baik Tuhan. Karena umur kita ada tahun yang Allah. Lagi musim-musim yang lain ini lah, musim corona ini anak-anak ini bisa mati. Namun yang anak antara corona itu deh. Hati-hati kan ini. Nah, kita alhamdulillah ini oleh pengajian kalah aja. Ya ujian mana deh? Ujian membakar ulias kepala belai kepada adat. Jesidin aneh juga manusia yang zaman wahid ini berlindung kepada maskar lawan sunlight di sini. Seolah-olah di sini itu kada percaya lagi lawan Tuhan. Lawan maskar percaya jadi lawan sunlight, suruh cuci tangan, betul potong ini. Banyaknya orang mati ini. Ada orang keharian dia tuh jadi depan dia. Jadi di sini wahid ini masih disuruh jauhi. Langgar disuruh tutupi, masih disuruh tutupi, suruh pakai masker lawan sunlight. Ujian itu kayak apa manusia itu di peraturan nih, jadi menyalahkan peraturan pemerintah ini kayak itu. Masyarakat disuruh pakai masker, lalu masyarakat ini berlindung lewat masker kan tidak benar. Allah Taala akan mendatangkan bala dan musibah, berlindung lewat masker. Beli masker asa aman sudah. Padahal asa aman itu kita besi Allah lalu kita asa aman. Allah menatuakan yang bisi masker asa aman, cuci tangan asa aman. Padahal nah cuci tangan itu mulai di zaman Rasulullah udah disuruh an-nazafatu minal iman. Ujar Rasulullah kebersihan sebagian daripada iman. Islam itu sudah mengatur jauh-jauh hari sebelum corona sudah disuruh bersih. Suruh bersih. Kalau muslim sampai saja memikirkan. Itu masker ini sedikit. Itu lewat masker, umur masalah. Kalau ilmu tasawuf benaran tasalah sudah. Beli masker asa aman. Beri lewat masker aja sedikit. Hilang Allah Taala. Allah Taala. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada bala dan bencana penularan corona telah dan dari kita mudah baik ke sini ya Allah. Dan juga diangkat daripada negara kita dan ampih itulah. Ini kok gara-gara corona ini upload di mana-mana orang berbagi duit corona kadang merata, kadang ada perasaan orang corona langsung didapat, bang sakit kadang dapat macam-macam lah. Kan bedanya imbasnya. Nang paling nyaman musim corona ini guru-guru pegawai negeri di rumah aja pada aja
Kena sekolah online nih, murid dikiriminya SMS tugas gawe orang. Ya Allah, ada tetangis muridnya menggawe tugas dan macam-macam. Disuruh sekolah online, dikira online itu gratis, kalau larang pada nonton hari-hari, kalau pulsa, kalau paket segala macam, kadang-kadang kita tinggal juga. Nah, itu maksudnya itu kali dibahas sekali kita dan ada bahas juga. Nah, itu kan sudah aturannya sudah. Antara corona orang yang berdahan corona itu nang nyata sudah, nang nyata bukti, nang nyata sudah, nang ruang penyerina, nang dari lumpuh, kalau rumah sakit masuk ke rumah sakit di badahan corona, nang kalian ada kemarin karena corona orang sudah lumpuh 2-3 tahun sudah. Jadi masuk rumah sakit lalu di badahan corona, mainnya di badahan corona. Oh, sekalinya sebelum dirawat oleh dokter mana ditangani bermantai rumah ang isi suratnya bila inya mati akan dilaksanakan sesuai pelaksanaan orang mati karena virus corona. Bila inya kada ditangani kan harus merawat tidak bantai kalau mati kayak orang karena corona ini kan. Hadirin jemaah majlis rahimahumullah. Jadi kembali kepada pengajian kita, tubuh ilallahi jami'an. Ya Allah Ta'ala, tubatlah sekalian, tubatlah kepada Allah sekalian kamu. Ayuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Disuruh kita taubat. Nah, istighfar artinya lah ingat Allah Ta'ala, jangan kali ingat. Nah, jangan asal nyaman aja berbuat maksiat, jangan. Nah, dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Ujar Rasulullah, orang yang tobat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Jadi Rasulullah itu orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tiada berdosa. Orang itu bertobat dari dosa seperti orang yang tiada berdosa. Seperti orang yang tiada berdosa. Seperti orang yang ada berdosa. Jadi tobat daripada dosa oleh Rasulullah seperti orang yang ada berdosa. Jadi maksudnya kita biasa kasar-kasar, biasa salah. Nah, lalu kita tobat. Jadi seolah-olah kita ada biasa salah. Kenapa? Karena kita tobat. Setelah dihapuskan kesalahan kita karena kita tobat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rasulullah, ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Artinya ujar Rasulullah, hai sekalian manusia, tobat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahwasanya aku tobat kepadanya pada satu hari 100 kali. Nah, ujar Rasulullah, wahai sekalian manusia, tobatlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Fa ini bahwasanya aku pun, ujar Rasulullah, atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Aku, ujar Rasulullah, tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Ya Rasulullah nyata-nyata sudah makhluk yang paling mulia di muka bumi, dan nyata-nyata makhluk yang sempurna di muka bumi, makhluk yang kada berisi dosa, makhluk yang suci, bersih. Tapi sidin masih membaca istighfar, masih taubat kepada Allah. Napa artinya? Artinya ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah nyata bersih aja sidin taubat, apalagi kita nyata-nyata ada bersih. Rasulullah, padahal Rasulullah itu pada sarana istighfar, ada sarana taubat. Karena ada bisi kesalahan, ada bisi dosa, dipelihara oleh Allah. Tapi Rasulullah mengajarkan lewat kita. Rasulullah pun membaca istighfar, Rasulullah pun taubat kepada Allah sehari 100 kali. Kita sehari berapa kali? Istighfar sehari berapa kali kita? Ada inna. Ada sampai yang mewakil kan baca istighfar.
Nah, baca istighfar orang. Apa gerak bacaan istighfar adalah Astagfirullahaladzim istighfar. Astagfirullahaladzim istighfar adalah tabi'ina kita tabi'ina la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih istighfar juga ya Allah. Bahasa kita istighfar itu ya Allah, ampuni hamba ya Allah dari kesalahan ya Allah. Nah, istighfar itu makanya bahasa kita adalah Allah astagfirullah itu kan bahasa Arabnya. Bahasa kita ya Allah hamba taubat ya ampuni hamba ya Allah dari kesalahan banyak, hamba salah lawan makhluk, salah lawan binatang, salah lawan Allah dan Rasul. Ya Allah banyak kesalahan-kesalahan kita, banyak hak-hak manusia yang kada terpenuhi. Nah, kita bisa kalau kita istighfar kepada Allah. Kalau kita senantiasa istighfar kepada Allah, maka senantiasa batin kita selalu bersih. Dan sabdanya lagi Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Rawah Tirmidzi. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai rohnya kepada tenggorokannya. Nah, jadi kalau kita telah taubat kepada Allah selama hidup, selama nyawa baru tenggorokan lagi, lalu taubat kita diterima aja oleh Allah. Ada orang yang berislam lah, Tuhan berislam, itu 3 hari. Nah, Allah telah menerima taubatnya. Untung aja taubat. Berislam karena beberapa hari hidup berislam meninggal misalnya. Nah, Allah Ta'ala maha mengampun, diterima taubatnya. Nah, makanya ada harapan masuk surga. Inilah arwah sulami yang Allah gini waktu ke Islamic Center meninggal singgah di jalan sulami gini. Rupanya daring ini diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Karena menggeritikakan hati Sulan ini kan dijelain selain daripada Allah. Nah, menggeritikakan hatinya lah kamu Sulannya di hati itulah baiknya Islam Tuhan. Nah, lalu dia timbullah tambah Islam, lalu diislamakan. Nah, utak mune kalau kamu Islam nggak bergerak pilih tambah Islam ikan ada nama jorokah, ada nama dorongkah, atau ada nama maksakah, ujiannya ada nama joroh, ada nama dorong, ada nama maksa, biasa seorang hantam ujiannya. Nah, kalau ini apa kita habis umur, hanya anak mati dalam keadaan Islam. Nah, diislamakan, diislamakan oh ternyata beberapa hari umur, seminggu kurang lebih umur, kan meninggalnya. Kan mati dalam keadaan Islam baik aja. Nah, kita nggak mau mencari belum tentu lagi matinya kayak apa, tapi kita berdoa dengan husnul khatimah ya orang. Nah, ada ya banyak aja orang. Nah, Islam bisa, tapi nya bermurtad kayaknya anak mati bisa juga dalam masa hidupnya merasa sukses kalau bermurtad ada percaya hati-hati ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita terpelihara daripada syirik kepada Allah. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman ya Allah. Hadirin jemaah majelis rahmatullah. Jadi alhamdulillah kita kawan hari ini membahas masalah taubat ini, karena taubat ini penting. Nah, bagi kita ada bisa salah kita istighfar, salah kita lawan bini, lawan cucu, lawan orang, lawan kira tetangga, macam-macam lawan kawan, salah kita adalah tapi isi salah kita disuruh bersegera taubat, bersegera istighfar. Alhamdulillah juga ini dalam minggu ini sudah ada orang yang berislam kedua setelah semalam hari itu
malamnya orang tawaan. beringat dan di Islam malam tadi si adiknya itu untuk sudah diislamkan. Nah dia sudah ini bertambah, alhamdulillah bertambah tersoleh. Nah kalau kita di wilayah kita ini sebenarnya mu'alaf ini sudah banyak kan sudah mu'alaf. Kalau di data kan di Munggulahong ini aja, di khusus Munggulahong nih, Munggulahong orang yang kulit di Munggulahong ini aja mu'alaf ini 40-an kurang lebih 40-an. Nah jangan khawatir kan mu'alaf ini ibadah Islam sampai menuntut, sampai belajar. Jadi rencana ulun hubungan mu'alaf nih hendak di inang bujur cuma amunnya hakon mu'alafnya sama hakon lah. Jadi rencana pada membentuk ketua koordinator mu'alaf Munggulahong misalnya siapa ketuanya, ketua koordinator mu'alaf. Jadi ketua koordinator mu'alaf ini misalnya anak pelajaran, jadi ketuanya ini memang berkiawan. Jadi kita belajaran bisa pulang atau satu sekali atau setengah bulan sekali. Lalu mu'alaf ini ada pencerahan, ada kebiasaan kita. Nah, itu ketua koordinator mu'alaf rencana itu dibentuk ketua koordinator mu'alaf untuk Munggulahong. Ada pohon memandiri sudah memandiri hadiah itu dia itu siap dibayarnya. Ya kan bisa baca tulis ya kan. Nah ini bisa baca tulis lalu ini itu belajar bisa satu sekali. Nah lalu dia berkiawan. Nah kita malam ini belajar misalnya. Nah amannya belajar apa nyaman juga. Nah belajar satu sekali. Nah insya Allah bisa saja. Ingat amun nangaran ilmu agama itu jangankan mu'alaf, angkat mu'alaf ya ada belajar kan bisa. Angkat belajar apa ada bisa, apalagi mu'alaf jangan tahu apa-apanya. Nah tapi amunnya belajar insya Allah meskipun mu'alaf bisa yang belajar. Nah amunnya belajar itu nah kemudian langsung tuntung langgar kita. Nah amun tuntung langgar kita ini nyaman kegiatan apa di atas yang khusus kegiatan hanya tuntung mudah-mudahan tolong doa aja mudah-mudahan lancar orang-orang langgar, mudah-mudahan ada orang-orang yang nambang berniat yang lain. Jadi bukan mu'alaf rencana anak dibina adalah anak jujur. Karena menjadi pemulangan mu'alaf apabila kira-kira mu'alaf mengatakan kada orang saya nak belajaran siang malam itu mana kira-kira mu'alaf kan malam aja pak malam apa malam itu lah. Nah belajar agama tuh tapi jangan papanas tahi ayam. Teman-teman belajar ngambil diri apihan. Tidak terlalu minggu ya. Padahal sudah cakap taros. Dia mau pakai malas kayak guru apa? Nanti orang jadi guru tapi nggak ngalah. Sama dia ngambil tangga. Ngambil tangga nggak mau. Ya apa lagi makan. Sudah terlalu minggu pindah baik. Nah jadi rencana undangnya sampai tahun malam nih, kita undang sampai tahun
hakamlah dibina, hakamlah dididik, dilejari supaya paham tentang Islam. Bila punya hakon, apabila nak ada awal kira anggaran kau kumpulan malam siang. Nah di negeri kita sini nggak apa, buat aja orang 2-3 pulau buat di sini. Nah, supaya paham, supaya bisa ya Allah. Nah itu pengharapan kita ya Allah. Nah hadirin di mana Allah. Nah jadi perlunya kita ini tadi istighfar. Nah amun inya pian anak malakan istighfar, amun 100 yang kebanyakan 100 sama istighfar. Berapa nang kawan 20 misalnya. Ibarat untung sampai 20. Sampai 29 dia kawan enggak. Ibarat untung sampai liang misalnya 20 Tuhan karena untung sampai 20 asal 20 terus dia kali. Nah, kalau apa dengan 100 langsung kita ini sebenarnya sudah membaca istighfar, cuma istighfar ini amun dihitung kira-kira bisa 100 anak sambilnya kita baca istighfar juga sudah berdiri sokolah nanti ya Allah jadi 3 kali baca. Aina yang baik untuk sampai subhanallah sama istighfar pulang kita jadi 3 kali pulang ya Allah. Berapa betul? 6 lah. Kita baik untuk berdoa pulang. Nanti 3 kali, iya anggap 10 kali sekali waktu sambil yang itu berarti 5 kali sambil yang itu sekitar 50 aja. Tambahin lagi. Nah supaya banyak istighfar dengan Allah Rasulullah. Fa inni atubu ilaihi yaumi mi'ata maratin. Aku pun Rasulullah taubat kepada Allah sehari 100 kali. Dalam riwayat lain Rasulullah istighfar itu 70 kali sehari lah terbaik. Nah mudah-mudahan kita sahabat hadir malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kadang-kadang yang memberikan ampun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebelum mati dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa bertahan aman dan selamat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amnan min al-'azab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nasra ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami yang sungguhnya jam anak sama aja deh. Tahu aja.